Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bihaqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjut kepada pelajaran kita, langsung kepada syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pasmun tawiki lagi pasawiki surut sholati samaniyatun, langsung di syarat sholat ya. Kemarin ya, udah kita bahas masalah air ya, air yang bisa pakai bersuci. Air banyak ukuran berapa teh? 2 kula aja berapa teh? Ukurannya berapa senti? 60 panjang lebar tinggi air penuh. Itu bisa digobok ketika kita wudu. Selain daripada itu, maka kurang daripada 2 kula berarti harus ditambahi airnya, harus sampai 2 kula. Kalau nggak punya bak, wayangnya kudu pakai pancong. Air yang kurang daripada 2 kula boleh nggak diminum? Boleh. Pelajarannya udah nih. Air yang kurang dari 2 kula boleh nggak diminum? Boleh. Bekas wudu boleh nggak diminum? Boleh. Dipakai cebok? Boleh. Dipakai wudu? Nggak boleh. Suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau kita bawa ember ya, buang air, bekas wudu airnya itu sekedar buat nyiram kotoran, tidak boleh dipakai cebok. Sedangkan miftahu sholat at-tuhur, kuncinya sholat itu bersuci. Bersuci itu kudu bener airnya yang kita pakai. Ngerti ya? Insyaallah. Ada berapa syarat sholat? Surutus sholati samaniyatun, ada 8. Toharatul hadasaini, yang pertama suci daripada 2 hadas. Wa toharatu anin najasati, lan suci saking piro-piro najis. Fisaubi ing dalem dodote, wal badani lan badani, wal makani lan panggonane. Ya. Jadi mana yang tidak boleh kena najis? 1, pakaian kita. Dari mulai peci, sorban, baju, kaos, celana dalam, jangan sampai ada najisnya. Dan tempat sholatnya, mana itu tempat sholat? Mesti tahu. Enggak semuanya sajadah itu enggak bisa dipakai seandainya kena najis. Yang disebut apa itu tempat sholat kita adalah tempat yang kena anggota badan dan kena pakaian. Ketika kita berdiri, ketika kita sujud, ya, anggota badan kita kena, pakaian kita kena ke tempat sholat, itulah yang disebut tempat sholat. Seandainya yang enggak kena sama badan kita, pakaian kita, kalaupun ada najisnya, itu sah sholat. Ngerti ya? Insya Allah. Jadi yang disebut tempat sholat itu adalah yang kena badan pakaian kita ketika sholat, mau berdiri, sujud, dan duduk di antara sujud. Sekarang sejadah kita 2 meter, di ujungnya di depan, ya, misalkan cucu kita, anak kita ngompol, enggak kena sama badan pakaian kita ketika kita sholat, batal enggak? Batal enggak? Enggak. Atau kita sholat, ya, di tikar di bawahnya ada najis, kemudian kita sarapin sama sajadah, ya, di atas najis,
kita enggak kena sama najis itu batal enggak? Batal enggak? Kasarnya kita sholat di atas sepiteng yang di tembok sah enggak? Sah enggak? Sah. Yang penting enggak kena badan dan anggota tubuh kita. Apa pakaian? Pakaian kita. Jangan sampai ragu-ragu kita sholatnya. Sebab kita sholat ini adalah ya, bagaikan wadah amal. Wadahnya amal. Semua amal kita nempel di sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa satrul aurati lan nunupi aurat. Menutupi aurat. Wastiqbalul qiblati lan madhab kiblat. Jangan kita ngikutin orang yang sholat di masjid yang udah ditentukan kiblatnya, tapi dia sholat masih robah dari kiblat masjid. Jangan kita ikuti. Kata semua. Sebab masjid ini udah hakul yakin, udah diukur sama kompas. Ya, jangan kita sholat di masjid, tapi kita masih mengkolkan ke tempat lain, seakan-akan secara tidak langsung kita menyalahkan kiblat masjid. Karti, insya Allah. Ya. Kalau kita nggak tahu kiblat mana arahnya, cukup dengan yakin. Kita bertamu ke rumah orang atau kita bersanjung ke rumah orang, kemudian nggak ada orangnya, nggak ada musola, nggak ada arah kiblat, kita sholat madhab mana baik, tapi kita yakin bahwa kiblat ini sah sholatnya. Karti. Tapi kalau di rumah kita jangan seperti itu, harus hakul yakin dulu, kita ukur dengan kompas mana arah kiblat. Ngerti ya? Jadi harus hakul yakin. Ada ainul yakin kalau kita ke Mekah ngelihat Ka'bah. Jadi yakin, hakul yakin, ainul yakin. Kalau di masjid udah hakul yakin. Di rumah kita udah hakul yakin. Di Mekah ainul yakin. Jadi ada 8 syaratnya sholat itu. 1 suci daripada dua hadas. Suci daripada 2. Kedua suci daripada najis. Ketiga menutupi aurat. Keempat menghadap kiblat. Kelima masuk waktu. Mendingan kita tunggu sebentar, jangan kita beranggapan udah masuk waktu dengan keyakinan kita, ya. Tapi suara azan belum ada, arti. Ya, mendingan kita lambatkan sedikit, ya, supaya yakin waktu sholat udah masuk. Wal ilmu bifardiyatiha, ini yang harus kita ingat. Syaratnya sholat itu harus tahu mana yang diperlukan di dalam sholat. Kalau kita beranggapan yang perlu di dalam sholat itu kita tekadkan sunat, bisa batal sholatnya. Di dalam sholat itu yang perlu, yang wajib maksudnya, ya, itu rukun sholat, nanti kebahas, ya. Jadi kita harus mengetahui keperluan sholat. Mendingan kita dianggap semua bacaan yang ada di sholat itu wajib, jangan kita anggap yang wajib sunnah. Mending semua kita beranggapan yang kita baca di dalam sholat itu adalah wajib. Wa alla yataqida fardhan min furudiha sunatan. Jangan kita menekatkan yang perlu di dalam sholat itu sunnah. Wattinabul mubtilati, dan menjauhi daripada segala yang membatalkan sholat, makan, minum, ya, bicara selain daripada Al-Quran, selain daripada bacaan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan dalam salah satu keterangan kitab, kalau kita enggak belajar baca Al-Quran selalu salah makhrajnya,
bisa membatalkan sholat. Kalau kata logika kan surat sunat hukumnya. Kok kenapa bisa batal sholatnya? Sebab kalau kita salah baca Al-Quran, seakan-akan kita bukan baca Al-Quran. Ngerti? Kalau enggak ngaji, enggak belajar Quran, tapi kalau masih belajar Al-Quran mah insya Allah mudah-mudahan walaupun balelo dapat pahala. Tuh untungnya belajar. Ngerti ya? Cuma kalau belajar kita yang pertama niatnya jangan salah. Yang pertama nyari ridho Allah. Yang kedua pindah yang rasanya salah ibadah kita jadi benar. Sampai mati kita mencari kebenaran, tapi jangan sekali-kali rasa paling benar. Itu sebab yang paling pinter adalah syaitan. Yang paling pinter siapa? Setan. Kewajiban kita mencari dapat atau enggaknya urusan Allah. Mudah-mudahan kita tidak tergoda syaitan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang seterusnya rukun apa? Syaratnya sholat itu selain daripada mengetahui keperluannya sholat, jangan meningkatkan yang perlu itu sunat dan menjauhi daripada yang membatalkan sholat. Makan, minum, gerak lebih daripada 3 gerakan, ya. Wajib kita Imam Syafi'i mah nggak boleh bergerak berturut-turut. Kalau kita gegaruk misalkan 1, 2, 3 batal sholat. Kalau kita goyang-goyangan ya 3 kali gerakan enggak ada jeda maka batal sholatnya. Ngerti? Jadi kudu disiplin abri di dalam sholat itu. Nah, kita belum bisa baca Al-Quran cukup Fatihah doang. Habis waladhdallin ya kita langsung rukuk sah. Kita mah punya langganan ini kul itu tiap hari. Enggak apa-apa. Barang siapa orang yang membaca kul ya ayyuhal kafirun maka bakal dikuatkan agamanya. Barang siapa orang baca kul huwallahu ahad bakal dikuatkan keimanannya. Bahkan ada salah satu keterangan barang siapa orang baca kul huwallahu ahad sehari 50 tahun dosanya diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi walaupun Fatihah doang sah sholatnya. Daripada kita baca Quran, akhirnya Qurannya salah, kecuali masih belajar. Kan kalau kita belajar dikasih tahu kudu atau jangan dikasih tahu ngambek, pindah sholatnya di masjid lain. Jelas itu. Ada yang begitu? Ada pasti. Emang paling dekat sama setan. Saya tanya sama saya itu. Apa ngambek sama masjid? Makanya kita mah manusia, bukan malaikat. Bukan malaikat. Wajar pagi kita gelo, atau tengah hari kita sadar sendiri, ya enggak? Itu manusia. Tadi kan kita nggak boleh putus asa sama dosa. Nggak boleh putus asa sama dosa. Nggak capek umat Kangjeng Nabi Muhammad kalau tahu ilmunya kita astagfirullahaladzim. Kangjeng Nabi yang udah dijamin masuk surga sehari nggak kurang dari 100 taubat. Kita berapa? Kalau kita berapa kali? Buru-buru. 3 kali paling banyak. Hari walaupun beri salat dia 3 kali ya. Dosa kita barang siapa orang yang istighfar habis sholat 3 kali astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi jami'asi wa ghufirat diampunkan dosanya walaupun orang itu kabur daripada medan perang. Dosa paling besar itu adalah kita ngadepin musuh takut. Kabur itu dosa gede. Apalagi kita nggak tinggalkan berapa subhanallah berapa kali? 33 alhamdulillah. 33 Allahu akbar. 33 disempurnakan dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah man sabbaha kulli duburin sholati
salasina salasun wasalasina. Barang siapa orang yang membaca salasan wasalasina, barang siapa orang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setiap ba'da sholat, maka ghufira khotoyahu walau kana min jabadil bahri. Kalaupun orang itu dosanya sebanyak buih laut, maka diampunkan dosanya. Amin ya Allah ya Allah. Alamin. Kita ngaji ini ya, mudah-mudahan ya kita bisa habis sholat itu enggak langsung Allahumma lantas Jalan. Seorang bertanya dari Abi Umamah, ada bertanya ke Rasulullah, ayu du'ai asma'u, ya Rasulullah, apa sih doa yang didengar, yang diijabah? Jawab Rasulullah adalah doa di atas malam dan doa setiap ba'da sholat wajib. Itu doa yang diijabah. Doa di atas malam, di akhir malam jam 3, jam 4 misalnya. Terus doa setelah sholat wajib itu enggak ditolak sama Allah. Maka jangan sayang ya, jangan sampai kita habis sholat langsung Allahumma lantas Jalan. Adang. ya, kita sedikit belajar. Al-ahdasu utai pira-pira hadas itu isnani loro asgoru sawiji hadas cil wa baru lan hadas cil. Al asgoru maka utawi hadas kang cilik iku ma aujabal wudu, barang kang ngawajib akan ing wudu. Jadi kalau kita belum punya wudu disebut hadas kecil. Wal akbaru lan utawi hadas kang gede iku ma aujabal ghusla, barang kang ngawajibaken ing adus. Kalau kita habis bergaul sama suami sama istri, maka kita belum mandi, itu disebut hadas besar. Nah, nanti kita sudah tahu wudu. Bacaan wudu itu bacaan wudu itu cuma alangkah baiknya kalau kita bisa doa wudu. Yang penting ya, cara membasuhnya, muka udah dikasih tahu batas muka dari ujung rambut jidat sampai ke dagu, pinggirnya anak telinga. Cuma kata Rasulullah di akhir zaman itu, di hari kiamat itu, umat Kanjeng Nabi bakal dipanggil bukan namanya dulu, tapi gurron muhajjirina, yaitu hei yang bercahaya muka dan kedua tangan dan kedua kakinya. Umat Kanjeng Nabi mah moal ketukar, sebab muka dan dua tangan dua kakinya bercahaya min asadil wudu, dari bekas wudu. Barang siapa orang yang menghendaki untuk dilebihkan wudunya, maka silahkan kata Rasulullah tambahin. Jadi kita lebihin batas sikut, lebih dari sikut, batas mata kaki lebih dari mata kaki. Sebab kelebihan dari batas wudu itu akan menjadi sin. Al-auratu utai pira-pira aurat iku arba'un. Aurat itu ada 4. Auratul rujuli mutlaqon wal amati fi sholati, ing dalam salat ma baina surati wa rukbati. Aurat laki-laki dan amat di dalam salat itu adalah di antara dua pusat dan dengkul. Jadi kalau kita sholat nggak punya kain misalkan, nggak bawa kain, kita lagi bolang misalkan, pakai sontok doang, yang penting pusar ketutup, dengkul ketutup, sah. Ada orang belakang bledok kemarin. Nah,
Jadi sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah. Kan ingin kita ngadepin RT juga nggak berani begitu. Iya benar. Maka kita ngadepin Allah begitu. Ini hukum. Kalaupun kita pakai sorban, kalaupun kita pakai jubah, tapi ketika kita ruku, kita kelihatan pusar kita sama kita sendiri, itu batal sholatnya. Ilam tustar, kalau nggak buru-buru ditutupi. Atau kita sholat pakai celana, pakai kaos, ya, begitu sujud itu pelebah lempengan pusar ke belakangnya kelihatan, maka batal sholatnya. Batal sholatnya ilam tustar, kalau nggak buru-buru ditutup. Kalau buru-buru tutup nggak batal. Arti ya? Insya Allah. Jadi laki-laki mah auratnya adalah pusat dan dengkul. Bukan di dalam sholat doang, di luar sholat juga itu kudu ketutup. Kalau enggak ketutupan, itu terus kita dosa jadi. Astagfirullah. Kalau kelihatan laki-laki. Iya, laki-laki itu sama. Oh, apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Perempuan mah Ini kita iya. ngaji hukum ya. Itu mudah-mudahan kita bisa makainya. Amin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kalau kita di rumah mah sama anak istri nggak apa-apa, ya, sama anak istri mah ini sama orang lain, sama orang lain. Apalagi sama istri mah Jangan nggak apa-apa. Karena kita kremian kita di sama istri boleh. Kalau sama istri mah apa juga halal dah. Arti semua ini sama orang lain. Ya, sebagus-bagusnya orang berdosa ngaku dosa. Yang bahaya orang berdosa enggak ngaku dosa. Main bola kita pakai soto, kita pakai kolor. Dosa enggak? Ngakuin baik. Cuma mudah-mudahan dosa kita dimintakan ampun sama para malaikat. Amin, amin. Karena kita baca setiap hari la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Berapa kali? 10 kali. Iya, 10 kali. Ya, sehari semalam 24 jam, jangan sampai enggak sempat subuh johor, enggak sempat johor Asar. enggak sempat asar, Maghrib. enggak sempat maghrib, Isya. enggak sempat isya. Dan kita manusia, mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu dulu, mudah-mudahan nanti kita sampai kepada masalah bab yang lainnya. Baru sampai kepada aurat kita laki-laki, jangan sampai kelihatan sesama laki-laki juga, dengkul dan pusar. Kalau di dalam sholat dengkul kita kelihatan, maka batal sholatnya. Kalau nggak buru-buru ditutup. Nah. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan oleh Allah lewat kita membuka kitabnya ulama, syariat dan menurut saya hakikat dari Allah, kita sama-sama belajar. Ya, istilah guru dan murid semuanya kita belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu di dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Kata Rasulullah, man arada dunya fa'alahi wa man arada al-akhirah fa'alahi bil wa man arada huma fa'alahi bil. Maka mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang menyelamatkan kita di dunia, sehingga kita bisa meluruskan hak-hak kita, baik hak yang berhubungan kepada Allah dan hak-hak kita yang berhubungan kepada sesama manusia. Itulah yang disebut anak soleh. Ya, anak soleh itu adalah al-qaimu bi huquqillah wa huquqil ibad. Saudara kita orang muslim dari masjid sampai maghrib, mudah-mudahan yang belum mau kita doakan, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Dan kita yang sudah bisa mengerjakan karena hidayah Allah, mudah-mudahan jangan dicabut hidayah Allah, agar kita pulang membawa iman Islam. Bitilkan ya siril Fatihah.
rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.